Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada pertemuan kita pada malam hari ini Google Meeting dan dua presentasi tiga presentasi oleh dari Maya Rahman, dua Lili Tri Aisyah dan untuk mempersingkat waktu di 70 saya langsung saja kita dengan tema apa temanya? Berikut ini. Ya, berikut ini. Dan ada Laili. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan makalah saya pada malam hari ini dengan judul Bahasa Prokem. Sebentar, mau share screen dulu ya. Sebentar. Enggak ada ya? Share screen tuh yang tanda panah loh. Iya, yang tanda panah ke atas. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Ya, kelihatan. Ini di tanggal 5 Mei. Jadi diundur-undur. Akan saya bahas adalah bahasa program. Yang mana bahasa program ini kita bisa ketahui atau lebih masyhurnya di telinga kita itu adalah bahasa slang atau bahasa gaul. Pengenalan dulu, program disebut dengan bahasa gaul dan dalam bahasa Inggris disebut juga sebagai bahasa slang. Muncul pada akhir tahun 1980-an dan merupakan bahasa yang banyak digunakan di kalangan remaja. Karena dia itu memiliki sebuah struktur gaya bahasa yang tidak pasti dan juga sebagian besar kata-katanya itu merupakan terjemahan ataupun singkatan maupun juga plesetan. Dan juga kata-katanya ini random gitu, kadang diciptakan seenaknya mulutnya para remaja ini untuk mengungkapkan hal tersebut. Makanya dia bahasanya itu tidak berkaidah sebenarnya. Maka disebut sebagai bahasa program. Bahasa program ini sebenarnya dicirikan dengan dialek Betawi. Mungkin asalnya memang dari Jakarta sana, jadi prokem. Nah, kenapa jadi prokem itu sebenarnya oke. Jadi ada O-nya dan K-nya. Jadi kan pro. Ini tuh dari bahasa preman gitu. Maksudnya prokem itu dari kata preman. Nah, cuma diplesetkan si premnya ini jadi R-O-K-M gitu. Prem. Ganti yang belakang oke gitu. Nah, itu kenapa katanya kurang ngerti juga yang
dia berawal dari sana. Pokoknya ada kalimat oke-oke-nya gitu, potongan-potongannya. Contoh kayak bapak. Bapak itu ada BAP. Nah, babnya pakai untuk membentuk kata bokap gitu kan. Nah, jadi tiga suku kata yang pertama itu pak gitu. Nah, tapi dipotongnya dua yang belakang itu diganti sebagai oke. Nah, terus dibaliknya kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya untuk cara pembalikan masukkan oke itu tidak beratur. Ciri-cirikan aja, oh berarti ada yang oke-oke-nya itu ya kemungkinan itu adalah bahasa prokem. Potongan-potongannya seperti apa? Nah, itu tergantung nanti gimana masyhurnya kita dengar kata-kata tersebut. Intinya dia berasal dari prokem itu dari kata-kata bahasa remaja di preman waktu itu. Makanya bahasa tersebut sering dipakai oleh preman dan remaja, akhirnya oke-nya itu masuk jadi prokem. Bahasa dikenal juga dengan istilah bahasa balikan yang dalam bahasa Jawa berasal dari kata atau membalik-balik. Secara sederhana, walikan bermakna bahasa yang dibalik dan digunakan antar teman dan sahabat untuk sekadar mempererat hubungan dan membangun sebuah identitas yang unik. Ada bahwa kom ini bukan definisi linguistik, melainkan sebuah kata yang prokem menurut sesuai tidaknya dengan satu rumus tertentu, melainkan prokem ini merupakan definisi sosial yang mana merupakan bahasa sandi termasuk macam-macam kode yang berlainan yang dipakai oleh segolongan masyarakat tertentu. Tujuan prokem adalah waktu itu sampai saat ini juga bahasa prokem itu marak di kalangan remaja. Dia juga menggunakan bahasa ini untuk atau menunjukkan identitas diri. Bahasa prokem dapat digunakan untuk merahasiakan pembicaraan dari kelompok lain. Ada juga yang mengatakan bahasa prokem ini bertujuan untuk bahasa yang diolah kembali agar pembicaraan yang lebih tua seperti orang tua maupun guru ketika para remaja ini melakukan perbuatan tertentu. Ada sedikit teori, ada beberapa teori tentang prokem. Yang pertama adalah teori morfonemik, itu salah ya, morfonemik yang diantaranya adalah metatesis pelepasan fonem. Kemudian metatesis ini didefinisikan sebagai proses perubahan letak huruf, bunyi, atau suku kata dalam kata. Sedangkan pelesapan adalah proses penghilangan suatu bagian dari suatu konstruksi. Jadi teori yang dipakai dalam bahasa prokem itu adalah teori morfonemik yang mana dia memiliki dua sub lah kita bisa bilang, metatesis dan pelesapan. Nah, kemudian ini ada beberapa contoh bahasa prokem. Di makalah itu ada banyak, ini 6 yang biasa kita dengar lah ya. Hui adalah merupakan istilah dari kata yuk. Nah, itu kan dibalik. Berarti ajakan atau mengajak. Sabi merupakan istilah kata bisa dalam mengerjakan sebuah hal. Sabi itu adalah kebalikan dari bisa. Bucin itu merupakan singkatan cinta. Kemudian cemiwiu. Cemiwiu itu adalah istilah atau merupakan singkatan dari bahasa Inggris yang artinya untuk koreksi jika penutur salah dalam menyampaikan sebuah informasi. Kemudian ada kepo, atau itu adalah sebuah singkatan juga dari knowing every particular object, ya itu ingin mengetahui sesuatu informasi secara lebih. Dan anjay. Selanjutnya, ragam prokem dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan struktur katanya atau berdasarkan bahan struktur fonologisnya. Yang ragam berdasarkan struktur kata bagi lagi menjadi
singkatan dari huruf-huruf awalnya. Kita bisa masukkan akronim di sini, contohnya adalah PHP. Misalnya setelah bahasa yang diambil baik dari kosakata bahasa asing, daerah maupun bahasa Indonesia. Contohnya yang kemudian diintegrasikan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa sehari-hari tanpa mengubah makna asli. Jadi kita menggunakan bahasa asing yang kita pakai di keseharian kita tanpa mengubah maknanya. Contohnya, aku mau pakai skincare. Nah, skincare itu adalah bentuk serapannya gitu. Jadi kita nggak bilang aku mau pakai alat-alat untuk merawat muka, nggak kayak gitu kan. Jadi langsung aku pakai skincare. Nah, itu adalah serapan yang dihasilkan. Misalnya kamu lucu gitu. Gitu juga kita bisa bilang kamu kiowo gitu. Atau kamu cute. Nah, itu adalah bahasa serapan yang kita ambil tanpa kita mengubah maknanya. Kemudian yang ketiga adalah prokem dalam bentuk pemenggalan. Prokem ini merupakan ringkasan kata yang sangat lazim digunakan dan bertujuan untuk memudahkan seseorang dalam mengeja kata. Contohnya seperti kita bisa bilang kakak itu dengan kak doang, kak gitu. Atau misalnya bilang banget jadinya bet, ngebet-bet gitu ya. Ngebet banget kan ngebet-bet. Nah, itu adalah contoh dari pemenggalan kata yang bertujuan untuk memudahkan seseorang dalam pengucapan. Kemudian ragamnya yaitu berdasarkan perubahan struktur fonologis. Di sini ada 8. Yang pertama itu adalah penambahan vokal. Contoh kata sip berasal dari kata siap. Perubahan terjadi mendapat sensasi. Oke, pokoknya kata sip itu ada dari kata siap, penambahan vokal i. Tapi sebenarnya kan sudah ada i-nya. Pokoknya itulah ya, penambahan vokal. Kemudian ada yang penggantian vokal dan konsonan. Ini biasanya kita sebut bahasa bayi mungkin ya. Kayak misalnya kita mengganti huruf R dengan huruf Y. Misalnya, kamu terlalu cantik gitu. Nah, terlalunya itu diganti jadi Seyayu atau gimana gitu. Pokoknya bahasa-bahasa yang kita agak geli gitu. Jadi konsonannya tuh kalau di sini contohnya kayak mengubah huruf R menjadi huruf Y. Kemudian baper gitu, diubah hurufnya. Apa sebenarnya konotasinya lebih. Kemudian buka perintah contoh dan iya ada sih ya jadi kata kedua penggantian konsonan dan abreviasi. Nah, untuk yang EFG ini saya tidak membahas karena saya belum menemukan contohnya kebetulan. Jadi yang saya temukan contohnya adalah abreviasi. Abreviasi ini adalah menyangkut penyingkatan, pemenggalan, akronim, kontraksi, dan lambang huruf. Contohnya, SIMPEDES. Nah, itu adalah singkatan yang banyak atau merupakan akronim dari beberapa suku awal kata, yang mana SIMPEDES ini berarti adalah simpanan pedesaan. Nah, simpanan pedesaan itu disingkat sebagai SIMPEDES. SIMPEDES. Kemudian faktor pengguna, kita lanjut ke hal-hal di luar fonologisnya, yaitu ada faktor, pengaruh, dan dampak penggunaan bahasa prokem. Faktor penggunaan bahasa prokem yang marak di kalangan remaja itu adalah yang pertama melalui faktor internet. Kemudian adalah penyerapan percakapan dari orang-orang sekitar. Mungkin kita juga sudah terkontaminasi oleh bahasa-bahasa Jaksel ya. Nah, itu salah satu
penyebaran program. Kemudian yang terakhir adalah peran media cetak. Nah, jadi koran dan majalah sekarang itu bahasanya tidak terlalu baku, kadang diselipkan bahasa-bahasa gaul, itu yang membuat bahasa gaul cepat menyebar. Kemudian ada pengaruh penggunaan prokem terhadap bahasa Indonesia. Tentunya pasti eksistensi bahasa Indonesia menjadi terancam punah karena sekarang itu jujur mungkin di seminar-seminar pun banyak para pembicara ataupun pesertanya juga yang menggunakan bahasa prokem kadang-kadang dan tidak menggunakan bahasa Indonesia secara baku. Kemudian menurunnya derajat bahasa Indonesia, ya karena ini berpengaruh terhadap eksistensi. Karena eksistensi menurun, ya derajat bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa yang lain, terutama bahasa prokem juga ikut menurun. Yang terakhir adalah mungkin kemunculan punahnya bahasa Indonesia. Dampak yang dihasilkan penggunaan prokem ini ada perubahan negatif dan positif. Nah, perubahan positifnya itu adalah meningkatkan kreativitas para remaja atau siapapun yang menciptakan kata-kata tersebut terhadap perkembangan bahasa. Jadi bahasa tidak melulu baku, tetapi juga bisa kadang-kadang berubah dan nyaman di telinga pendengar ataupun pengucapnya. Kemudian dampak negatifnya adalah mengurangi keterampilan berbicara yang lebih formal, ya tentunya, dan juga mempersulit penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berbicara maupun menulis. Lalu kemudian apakah solusi? Mungkin apa saja hal-hal yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kembali eksistensi penggunaan bahasa Indonesia ini dikala maraknya penggunaan bahasa prokem di kalangan remaja? Yang pertama itu adalah mungkin ya, ini pengaruh pemerintah juga berperan dalam hal ini, yaitu pemerintah harus menekankan penggunaan bahasa Indonesia dalam film-film produksi baik layar lebar maupun sinetron. Kemudian juga meningkatkan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dan di perguruan tinggi, dan peran masyarakat dalam menyadarkan hal ini adalah menyadarkan dan menanamkan pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang harus diutamakan penggunaannya dan juga yang mana bahasa Indonesia ini dapat memperkukuh bangsa, memperkukuh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Nah, mungkin itu saja presentasi yang bisa dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf jikalau banyak kesalahan. Mari kita bisa saya kembalikan kepada moderator. Dari saudari sendiri bahasa program masuk ke sesi yaitu tanya jawab. Ada masuk ke nanti pertanyaannya. Baik, terima kasih masukannya. Kita lanjut presentasi untuk seluruh makalah terlebih dahulu. Kemudian sesi tanya jawab kita langsung di akhir. Kepada pemateri kedua itu siapa? Ustaz Rifki aja. Ustaz Rifki, Ustaz Rifki, dipersilakan mempresentasikan makalah yang dibuat. Silakan. Tayyib Ustaz Rifki sebagai moderator yang sangat luar biasa pada malam kali ini. Terima kasih kepada seluruh teman-teman meluangkan waktunya, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pembahasan tentang bahasa dan media sosial. Kita berikan apakah sudah terlihat?
terlihat. Berupaya sebagai media untuk menyampaikan suatu makna dalam berkomunikasi dan juga tidak pungkiri bahwa kata terdapat spesifik pada media sosial hadir dan mempunyai perkembangan bahasa. Ini mungkin efeknya luar biasa terhadap perkembangan bahasa, salah satunya yang tadi disampaikan oleh Laili Maya, bahwa salah satunya terjadi sosial yang sangat dan dia tujuan penelitiannya mengetahui bagaimana bahasa dan media sosial. Lanjut ke bahasan bahasa. Yang pertama bahas menurut yang dinukil dalam bukunya Marson, bahasa melalui yang sewenang-wenang yang anggota masyarakat pun saling berhubungan dan selanjutnya media sosial adalah salah satu pada era ini media sosial tengah mengalami masa puncaknya karena oleh perkembangan teknologi informasi masuk internet yang merambah dengan media apapun Zoom, selanjutnya media sosial kan dia berpartisipasi, berbagi dan sosial, wiki, forum, dan virtual lainnya. Setiap perkembangan media sosial saat ini disebabkan banyak orang memiliki media sendiri. Jika untuk memiliki media tradisional seperti televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak, maka lain halnya dengan ciri-ciri dari media sosial antara lain sebagai berikut. Pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja, namun bisa ke berbagai banyak orang. Misalnya pesan dan lain sebagainya. Itu kan untuk orang banyak. Pesan yang disampaikan bebas. Yang kedua, pesan yang disampaikan bebas tanpa harus melalui suatu gatekeeper. Artinya tidak ada orang yang mengawasi. Masih bebas, terserah kita ingin berbicara apa, ingin mengetik pesan apa. Selanjutnya, 3 pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat dibanding media lainnya. Yang selanjutnya, penerima pesan yang menentukan waktu interaksi. Ketika pesan itu sudah sampai dan penerima pesan membuka handphone, mengaktifkan data, otomatis jadi. Itu salah satu sifat dasar media sosial, yaitu adalah disinteraksi dan disosial yang dengan cara baru dibanding dengan televisi, radio, apalagi khususnya medium kertas, koran, majalah, atau buku konvensional. Adapun manfaat dari media sosial sebagai berikut. 1. Menjalin komunikasi. Yang kedua, sosialisasi di sumber
artinya di itu yang negatif. Selanjutnya yang membuat terus Twitter dan lain sebagainya. Dilafalkan menyebut ini jadi ada menyebutkan net fenomena ragam cakap yang digunakan dalam komunikasi tulis di internet untuk fenomena di mana pengguna bahasa dalam media sosial menuliskan apa yang dilafalkan. Penulis menyebutnya dengan istilah pronunciation. Adalah bentuk kata dari bahasa Prancis mosfeli écrire menulis dan pronunciation pelafalan. Istilah ini merujuk bukan pada struktur kalimat namun pada penulisan kata, frasa dan klausa yang digunakan. Misal, gosah artinya enggak usah, enggak ada, luar biasa. Nah, situ. Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan linguistik yang memunculkan variasi bahasa khas di media sosial dan mungkin bisa kata-kata itu diungkapkan pada lawan bicara dengan kata-kata atau pelafalan yang terjadi pada yang pasti. Pertama seperti apa? Yaitu di sini ada aferesis atau penghilangan fenom awal atau suku kata awal dari sebuah kata. Contoh, tetapi yang artinya tetapi, stasiun artinya stasiun, mayan artinya lumayan, artinya. Selanjutnya ada sinkop atau penghilangan fenom atau suku kata yang berada di tengah. Kalau yang tadi di awal, ini yang di tengah, sebuah kata. Contoh, kalau artinya kalau, bisa, bisa, ditulisnya bisa. Bisa kata i, bisa. Coba, coba. Nah itu. Selanjutnya capokop atau penghilangan fenom atau suku kata akhir sebuah kata. Contoh, ak artinya aku, pul artinya pulang. Itu. Ada lagi diftongisasi seperti kalau artinya kalau, mau, itu diftongisasi. Selanjutnya ada penambahan grafik untuk bunyi glotal. Misalnya pulak harusnya pula ditambah k di akhirnya. Terus ada ada juga perubahan di contohnya harusnya mau, akoh harusnya aku, i menjadi contohnya sene harusnya sini, senteng yang harusnya sinting, k menjadi g dan h, contohnya gantong, ngantok, harusnya ngantuk kan ngantok. S menjadi Z contohnya zerem, yang sebenarnya seram bukan seram. F menjadi P contohnya fokus yang harusnya fokus. Nah ini perubahan-perubahan yang ada di media sosial yang mempengaruhi. Selanjutnya perubahan leksika, cius artinya variasi atau seperti mager, kelas gerak, kibo, mari kita bobo, baper, bawa perasaan, bodoh amat. Bahasa-bahasa yang ada di media sosial. Selanjutnya penyingkatan reduplikasi. Contoh, tiba artinya
artinya tiba-tiba. Jenjangan artinya jangan-jangan. Gegara artinya gara-gara, dan lain-lain. Variasi lain yang dimunculkan oleh para pengguna media sosial yang tidak termasuk pronunciation itu perubahan leksikal. Misal but artinya banget, but. Yaitu selanjutnya ada perubahan semantis. Misalnya kata secara dalam KBBI diartikan dengan kata sebagai, selaku, menurut, secara, dengan cara, dengan jalan, atau dengan. Namun dalam percakapan media sosial sering diartikan sebagai sementara atau padahal. Secara, gue kan manusia biasa. Nah, itu kan berubah. Pemaknaan yang asalnya di KBBI diartikan selaku atau menurut dengan cara, tapi kita mengartikannya sementara atau padahal. Secara, gue kan manusia biasa, bukan manusia sok hebat. Terus ada pula, lagi pula, MTV gue banget, cara gue gitu loh. Selanjutnya abreviasi atau penyingkatan. Itu mencakup pengekalan grafi pertama dari tiap suku kata dan huruf terakhir dari suku kata terakhir. Selamat, SLMT disingkat, artinya selamat. MKN makan, KLS kelas, BSK besok. Selanjutnya ada pengekalan grafi pertama tiap suku kata, KT yang harusnya aslinya kita, BR baru, MKN makan. Ada juga penggunaan lambang huruf yang mewakili sebuah suku kata seperti tanya, TA pakai X yang biasanya bermaknanya X, tanya. Bukunya pakai X, buku X, bukunya. Atau se-X, seks, artinya sekali. U, you, A dan Q, aku. Selanjutnya penggunaan angka yang menggantikan huruf suku kata atau kata tertentu. Contoh 4P4 artinya apa? T364R tegar. 64UL gaul. SE7 artinya setuju. Nah, ini digunakan. Selanjutnya elipsis atau penghilangan salah satu unsur dalam kalimat yang meliputi elipsis subjek seperti gak ikut, artinya saya ikut, harusnya ada saya tidak ikut, tapi gak ikut, langsung pulang dulu ya, saya pulang ya. Elipsis verba seperti aku yang biru, aku punya biru, aku yang biru, aku punya biru. Elipsis objek, aku sudah buat, artinya aku sudah buat tugas. Dua lagi, yaitu onomatop, yaitu yang menirukan bunyi tawa yang berbeda-beda dalam lambang grafinya seperti hehehehe, hihihihi, hahaha, wkwk, waka, gia, hahaha. Nah, itu menirukan tawa bunyi dengan bahasa yang berbeda. Mixing kode. Contohnya aku excited banget dengarnya. Nah, itu adalah bahasa-bahasa yang ada di media sosial yang tentu sangat mempengaruhi terhadap pelafalan kita sehari-hari, dan bahkan perubahan ini sangat drastis. Yang awal baku berubah menjadi bahasa yang prokem, gaul, yang sebagaimana dijelaskan oleh Ustazah Lain. Dan kesimpulan yang pertama yaitu bahasa merupakan bunyi yang digunakan oleh manusia atau masyarakat untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Yang kedua, media sosial adalah salah satu media dari 3 media massa, yakni media cetak dan media elektronik. Berbagai macam bahasa yang digunakan di media sosial dapat dilihat berdasarkan makna dan bentuknya yang telah dikatakan tadi. Nah, mungkin bisa saya sampaikan terhadap pembahasan ini, bahasa dan media sosial. Semoga bermanfaat dan kita kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan presentasi dari
Saudara Muhammad Rifki Ridhoni terkait bahasa dan media sosial. Kemudian karena waktunya ini sudah malam, kita lanjut ke makalah yaitu Ustazah Tri Aisyah. Persilakan kepada Ustazah untuk mempresentasikan makalahnya yang berjudul bilingualisme dan diglosia. Silakan Ustazah. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu saya untuk mempresentasikan makalah saya. Sebentar, saya coba untuk baikkan layar. Baik, Ustazah, semangat. Ya kayaknya ngantuk ini pematerinya. Semangat. Ayo Tri, bangun Tri. Ini sedang direkord. Suara saya kedengaran kah? Jelas. Ya, terdengar. Baik, untuk mempersingkat waktu, judul makalah saya adalah bilingualisme dan diglosia. Untuk perumusan masalahnya yaitu pertama untuk mengetahui tentang apa itu bilingualisme dan juga diglosia dan hubungan antara bilingualisme dan diglosia. Pengertian dari bilingualisme adalah bilingualisme berasal dari bahasa Inggris lingualis, ya bi berarti dua, lingual berarti bahasa, dan isme adalah aliran, ajaran atau sifat. Dalam bahasa Indonesia, bilingual disebut juga sebagai keditbahasaan, maksudnya penggunaan dua bahasa atau dua kode bahasa. Dari sudut pandang sosiolinguistik, bilingualisme secara umum diartikan sebagai penggunaan dua bahasa oleh seseorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara. Untuk dapat menggunakan dua bahasa, penutur harus menguasai kedua bahasa tersebut, terdiri dari bahasa ibu dan bahasa asing. Sedangkan seseorang yang dapat menggunakan dua bahasa disebut bilingual atau dwibahasa. Sedangkan untuk menggunakan dua bahasa disebut bilingualitas. Dalam bahasa Indonesia, kedwibahasaan. Tentunya ada dua tipe-tipe bilingualisme. Yang pertama, compound bilingualisme adalah hasil belajar dalam dua bahasa dalam situasi yang sama oleh orang yang sama. Sebagai contoh, seseorang anak belajar dua bahasa, misalnya bahasa A dan B, bapak dan ibu secara bergantian. Dalam situasi seperti ini, kemungkinan terjadi intervensi bahasa lebih besar. Yang kedua, koordinat bilingualisme adalah hasil belajar dua bahasa yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Misalnya di sekolah berbicara bahasa A dan di rumah bahasa B, atau dengan ibu berbahasa A dengan teman berbicara bahasa B. Jadi di sini penggunaan bahasanya konsisten dan tidak campur aduk. Selanjutnya, cara mengukur bilingualisme. Yang pertama, waktu reaksi seseorang terhadap dua bahasa. Yang kedua, kecepatan reaksi dapat diukur pula dari bagaimana seseorang melaksanakan perintah-perintah yang diberikan dalam bahasa yang berbeda. Selanjutnya, yang ketiga, kemampuan seseorang melengkapkan suatu perkataan. Itu kita ke pengertian diglosia. Kata diglosia berasal dari bahasa Prancis diglosi yang pernah digunakan oleh Marcay, seorang linguis Prancis, tapi itu menjadi terkenal dalam studi linguistik setelah di University CEI pada tahun 1958. Ferguson menggunakan istilah diglosia untuk menyatakan keadaan suatu masyarakat di mana terdapat dua variasi dari satu bahasa yang hidup berdampingan dan masing-masing mempunyai peran tertentu. Diglosia ini dijelaskan sesuai dengan Ferguson dengan menengah 9 topik, yaitu yang pertama fungsi, partisi, warisan, pemerolehan, pembekuan, stabilitas, tata bahasa, kosakata, dan fonologi. Selanjutnya, hubungan bilingualisme dan diglosia ada 4, yaitu diglosia dan bilingualisme ada bentuk bahasa dalam masyarakat. Yang kedua, diglosia tanpa
tanpa bilingualisme dalam masyarakat. Yang ketiga, bilingualisme tanpa diglosia. Yang terakhir, tanpa bilingualisme dan diglosia. Lanjut kesimpulan dari makalah ini adalah bilingualisme adalah penguasaan seseorang terhadap dua atau lebih bahasa, dan diglosia adalah dialek-dialek yang dikuasai seseorang dalam suatu bahasa. Itu kaitannya ada 4 tadi, yaitu bilingualisme, diglosia dan bilingualisme. Selanjutnya diglosia tanpa bilingualisme, bilingualisme tanpa diglosia, dan tanpa bilingualisme dan diglosia. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya berikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ustazah yang telah menyaksikan terkait bilingualisme. Karena Google Meet-nya tentunya mungkin kita pindah terlebih dahulu. Bagaimana kawan-kawan?